Hai teman-teman, kembali lagi ke channel Chandra Bersaudara. Pada video kali ini kita akan belajar tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari, yakni yang pertama mengenai gotong royong dan saling bantu antar warga masyarakat dalam NKRI. Yang kedua, kita akan belajar membuat teks non-fiksi tentang upaya masyarakat membina persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang terakhir, kita akan belajar pementasan tari daerah Turuk Langgai. Sebelumnya, jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Perhatikan gambar poster berikut ini. Ini adalah poster mengenai tarian tradisional dari Indonesia. Kemudian simaklah percakapan berikut ini. Udin berkata, "Persatuan dan kesatuan adalah hal yang utama. Bayangkan jika kita semua saling bermusuhan." Beni berkata, "Aku setuju, Din. Salah satu pemupuk persatuan dan kesatuan bangsa adalah dengan mencintai dan melestarikan semua bentuk kebudayaan yang terdapat di Indonesia kita tercinta ini. Kebudayaan kita yang begitu beragam dengan jumlah penduduk yang amat besar justru merupakan kekuatan bangsa, seperti yang ada pada poster itu ya, Din." Siti berkata, "Aku setuju dengan kalian semua, juga dengan poster itu. Dengan melestarikan kebudayaan Indonesia, kita menghargai jerih payah para pahlawan bangsa yang telah berjuang keras untuk kemerdekaan." Beni berkata, "Ya, dan salah satu budaya bangsa kita adalah semangat bergotong royong dan saling membantu. Kebetulan aku punya artikel menarik tentang budaya gotong royong itu. Kita baca bersama yuk." Merajut semangat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong adalah pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu-membantu sesama. Amal semua buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Demikianlah penggalan pidato Presiden Soekarno yang disampaikan dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 untuk menjadikan gotong royong sebagai landasan semangat membangun bangsa. Gotong royong merupakan sebuah kegiatan bersama yang bertujuan mencapai kemajuan bersama. Gotong royong telah menjadi kepribadian bangsa dan budaya semenjak dahulu. Budaya ini telah ada sebelum Indonesia merdeka dan telah berakar di dalam kehidupan masyarakat. Gotong royong menumbuhkan rasa kebersamaan, kekeluargaan, dan tolong-menolong. Dengan demikian, rasa persatuan dan kesatuan nasional terus terbina. Lalu, bagaimana dengan semangat kekeluargaan? Keluarga dapat dilihat sebagai mereka yang memiliki hubungan darah dengan kita. Namun, sikap kekeluargaan yang ada di Indonesia tidak semata-mata didasarkan pada hubungan darah. Sikap saling menyayangi, saling mengasihi, melindungi, merasa saling memiliki, turut merasakan penderitaan saudara sebangsa dan setanah air, merupakan contoh dari sekian banyak sikap kekeluargaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak dulu kala. Di tengah terpaan modernisasi,
penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga dan memelihara semangat kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Dengan mempertahankan semua sikap positif ini, persatuan dan kesatuan NKRI akan selalu terjaga dan terpelihara. Berdasarkan bacaan, lakukanlah kegiatan berikut ini. Yang pertama, melengkapi tabel. Gunakan tabel untuk mencatat beberapa contoh semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di lingkungan sekolah dan lingkungan rumahmu. Ya, sebagai contohnya di lingkungan sekolah, yang pertama mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Yang kedua, bersama-sama menengok ke rumah teman yang sedang sakit. Yang ketiga, mengerjakan tugas secara berkelompok antar siswa-siswa bersamaan. Yang keempat, bersama-sama melaksanakan tugas piket di ruang kelas. Dan yang kelima, membantu teman yang kesulitan memahami pelajaran di sekolah. Kemudian di lingkungan rumah, yang pertama yakni bekerja sama membersihkan lingkungan rumah. Yang kedua, bersama-sama membantu ibu menyiapkan makanan di dapur. Yang ketiga, membantu ibu membereskan alat makan sesudah selesai makan. Yang keempat, belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Yang kelima, bekerja sama memelihara tanaman di lingkungan sekitar rumah. Kemudian yang kedua, melakukan wawancara. Lakukanlah wawancara dengan beberapa anggota komunitas sekolahmu. Anggota komunitas sekolah terdiri atas siswa, guru, kepala sekolah, pegawai sekolah, dan orang tua. Wawancarai mereka untuk mengetahui perilaku gotong royong serta kekeluargaan yang sudah mereka tunjukkan selama berada di lingkungan sekolah dan di lingkungan rumah. Berikut adalah contoh hasil wawancara. Di lingkungan sekolah, yang pertama, kepala sekolah dan para guru saling membantu dalam tugas melaksanakan pembelajaran di sekolah. Yang kedua, penjaga sekolah dan siswa bekerja sama dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, sekolah bersama komite sekolah saling membantu dalam memajukan pendidikan di sekolah. Yang keempat, sekolah mengundang wali siswa untuk musyawarah tentang kegiatan di sekolah. Yang kelima, sekolah, komite sekolah, dan warga sekolah bekerja sama membangun lingkungan pendidikan yang baik. Kemudian di lingkungan rumah, yang pertama, para guru, kepala sekolah, dan pegawai sekolah saling menengok jika ada yang sakit. Yang kedua, jika ada siswa yang sakit, mereka bersama-sama menengok. Yang ketiga, orang tua siswa bekerja sama membentuk kelompok peduli pendidikan di sekolah. Yang keempat, para siswa mengumpulkan dana secara sukarela untuk ikut membantu siswa yang mengalami kesulitan biaya sekolah. Yang kelima, siswa belajar kelompok supaya bisa saling membantu dalam memahami materi pelajaran yang disampaikan guru di sekolah. Selanjutnya, yang ketiga, mendiskusikan hasil wawancara. Diskusikanlah hasil buah pikirmu dan hasil wawancara yang telah kalian lakukan. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Apakah hubungan antara NKRI dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong? Iya, bagi bangsa Indonesia, semangat kekeluargaan dan gotong royong merupakan modal dasar dalam membentuk negara dan menjalankan kehidupan bernegara. Sikap kekeluargaan dan gotong royong dalam masyarakat Indonesia bukan hanya didasarkan oleh ikatan darah. Sikap kekeluargaan sudah ada dalam masyarakat Indonesia sejak dulu. Kemudian, bagaimana cara memperkuat semangat kekeluargaan dan gotong royong? Iya,
Berbagai tindakan yang perlu kita lakukan untuk memperkuat semangat kekeluargaan dan gotong royong adalah: pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan gotong royong dalam berbagai aspek kehidupan. Kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Dan ketiga, menghindari sikap mengutamakan kelompok atau golongan sendiri, karena bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, agama, serta adat istiadat kebiasaan yang berbeda-beda. Mempelajari budaya dan adat istiadat yang berbeda dengan kita dapat menumbuh suburkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Contohnya, dengan kita berupaya mempelajari bahasa daerah dari daerah lain atau tarian tradisional daerah lain, kita dapat menumbuhkan rasa saling memiliki budaya tradisional Indonesia. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mencoba mempelajari gerakan tari Turuk Langgai. Kemudian jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, menurut pendapatmu, apakah yang dimaksud dengan gotong royong? Ya, bentuk kerjasama antara sejumlah orang atau warga masyarakat dalam kehidupan sosial dalam menyelesaikan sesuatu atau pekerjaan tertentu yang dianggap berguna untuk kepentingan bersama. Yang kedua, adakah kegiatan gotong royong yang sering kamu lakukan? Jelaskanlah. Iya, membantu membersihkan lingkungan sekolah, mengikuti kerja bakti di lingkungan masyarakat. Kemudian, bagaimana dengan kegiatan gotong royong di sekolah dan sekitar rumah tinggalmu? Iya, di lingkungan sekolah, contohnya membersihkan halaman sekolah, membersihkan kelas. Sedangkan di lingkungan rumah, contohnya membersihkan selokan dan gotong royong dalam perbaikan masjid. Yang keempat, menurutmu, bagaimana cara untuk meningkatkan semangat gotong royong dan kekeluargaan di sekolahmu? Iya, yang pertama, mengajak teman agar lebih semangat dalam bergotong royong di sekolah. Yang kedua, membujuk dengan cara memberikan kebaikan-kebaikan yang akan didapat jika membantu bekerja bakti di kelas. Yang ketiga, menyemangati teman sebaya untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam sekolah. Yang kelima, apakah kegiatan piket kelas merupakan contoh penerapan semangat gotong royong? Jelaskan alasanmu. Iya, karena piket kelas dikerjakan bersama-sama membersihkan kelas dengan teman. Maka dari itu, piket kelas merupakan penerapan gotong royong. Demikian pembelajaran pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Bye-bye.